terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah join di diklat saya pada kali ini. Sebelumnya untuk memulai diklat pada kali ini, ada baiknya untuk rekan-rekan sekalian untuk menghidupkan kameranya. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai diklat media PowerPoint, media presentasi menggunakan PowerPoint. Baik sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Nah sebelumnya rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ridho Aritona dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi Teknologi Pendidikan. Nah di sini saya semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit alur dari diklat kita kali ini. Nah, di grup saya sudah share untuk presensinya dari pukul 14.00 sampai pukul 14.10 itu akan diadakan akan diadakan presensi. Kemudian dari pukul 14.10 sampai pukul 14.35 itu akan dilaksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa dan sebagainya. Kemudian dari pukul 14.35 kita akan melaksanakan materi. Materi akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai narasumber media presentasi PowerPoint. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan memulai materinya, yaitu pengenalan PowerPoint sebagai media presentasi. Langsung saja kita mulai. PowerPoint sebagai media presentasi. Di sini sudah terlihat 5 ikon ya rekan-rekan. Yang pertama itu ada ikon home, kemudian profil, kemudian materi, kemudian video, dan terakhir yaitu latihan. Nah, tampilan home ialah ini rekan-rekan sekalian. Ini adalah home dalam presentasi kali ini. Soalnya yaitu kita akan beralih ke profil. Oke, baik rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ridho Aritona dengan NIM 1911021. Di sini ini adalah alamat saya tinggal di Jalan Abimanyu, nomor 31, dan saya lahir di Kota Pinang, tanggal 30 bulan 1 tahun 2000. Ini adalah email saya rekan-rekan sekalian. Nanti kita di latihan akan ada latihan, yaitu membuat sebuah file dan akan dikirim ke email saya rekan-rekan. Dan ialah nomor WA saya. Kita kembali ke home. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Nah, materi kali ini yaitu pengenalan PowerPoint sebagai media presentasi. Ada 3 topik yang akan kita bahas rekan-rekan sekalian. Yang pertama ialah pengenalan dasar PowerPoint. Yang kedua ialah dasar desain yang baik dan benar. Dan yang ketiga ialah setup dan ekspor file PowerPoint. Oke, langsung kita mulai ke nomor 1. Kita klik. Satu, yaitu pengenalan dasar PowerPoint. Nah, sebelum kita masuk ke dasarnya, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu, rekan-rekan. Nah, definisi PowerPoint, Microsoft PowerPoint adalah program komputer yang dikhususkan untuk presentasi
Program PowerPoint merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah, karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data. Ini menurut Rusman dan kawan-kawan, tahun 2013 nomor 301. Dan PowerPoint ini teman-teman sudah beberapa kali di-upgrade loh. Pertama yaitu tahun 2003. Kemudian di-upgrade lagi 2007, 2010, 2013, 2016, 17, 2019 hingga 2021 rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur-fitur PowerPoint. Nah, penggunaan fitur-fitur media PowerPoint tentunya akan memberikan tambahan nilai estetika. Berbagai ragam fitur-fitur media PowerPoint yang bisa dipilih yaitu pemberian grafik dan gambar, teks, foto, suara, menyisipkan word art, mengatur mode transisi ketika terjadi peralihan dari satu slide ke slide berikutnya. Kemudian dapat menambahkan pola, mengatur warna teks, memberi bayangan atau shadow, kemudian membuat cut dan membuat bagan organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2 ya teman-teman sekalian, yaitu desain dasar yang baik dan benar. Desain dasar yang baik dan benar. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke definisi desainnya. Nah, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Nah, contoh dalam penerapan desain grafis ini yaitu kemasan produk, diantaranya berupa poster, papan iklan, brosur, dan masih banyak lagi teman-teman. Seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Ini adalah poster yang saya gunakan ketika merekrut teman-teman untuk gabung ke media PowerPoint saya, ke diklat saya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah desain grafis. Nah, di dalam ini ada warna, ada teks, juga ada grafis, semuanya sudah lengkap ya teman-teman. Ini adalah desain dasar yang baik dan benar. Lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya teman-teman, yaitu fitur-fitur dalam sebuah desain. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke, berikutnya ialah unsur-unsur desain grafis. Nah, terdapat 6 unsur desain grafis. Nah, diantaranya itu ada titik, ada garis, ada bidang, ada warna, ada tekstur, dan juga ada ruang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prinsip desain grafis. Nah, prinsip desain grafis ini terdiri dari 5. Yang pertama ialah prinsip kesatuan atau unit type. Selanjutnya yaitu masuk ke prinsip keseimbangan. Kemudian ada proporsi. Selanjutnya itu ada penekanan atau emphasis. Oke, selanjutnya itu irama. Oke, saya harap teman-teman mengerti di nomor 2 ini desain dasar yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 3 yang terakhir dari materi kita ini, yaitu save as dan ekspor media pembelajaran. Ini sangat penting teman-teman dalam menggunakan PowerPoint. Nah, pertama kita akan membahas yaitu save as filenya. Nah, setelah membuat slide dan merekam pengaturan waktu dan narasi apapun serta gerakan penunjuk laser yang ingin disertakan, kamu siap menyimpan file dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk memulai save, teman-teman sekalian harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu teman-teman harus membuka opsi menu file, kemudian klik save as, pilih folder yang mau disimpan. Nah, seperti ini, kita klik save as, kemudian atur posisi file, pilih type file. Nah, pilih save as, pilih folder yang mau disimpan. Setelah itu atur posisi file dan pilih type file. Seperti ini teman-teman. Ini adalah file name, pilih foldernya teman-teman, namanya, kemudian size atau type-nya, baik kita menggunakan PowerPoint atau menggunakan video teman-teman, di sini ada. Kemudian terakhir kita tinggal melakukan save-nya. Selanjutnya save as, maka save as file dalam melakukan PowerPoint selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke ekspor media pembelajaran. Nah, ekspor file
pembelajaran. Untuk memulai ekspor, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu buka opsi menu file sama seperti step as tadi, kemudian klik ekspor, kemudian klik create video, karena ekspor ini berupa video, teman-teman. Contohnya yaitu atur kualitas video PowerPoint yang ingin teman-teman berikan. Nah, bisa memilih kualitas dari drop-down untuk menentukan sweet spot antara ukuran file dan kualitas video. Contohnya itu kontrol pengaturan waktu selain PowerPoint. Nah, teman-teman bisa mengatur waktunya, bisa 5 menit, bisa 5 detik, ataupun bisa 1 detik. Itu tergantung kemauan teman-teman dalam menentukan slide-nya. Contohnya itu buat video PowerPoint, terakhir klik create video. PowerPoint akan membuka jendela Save As, dan teman-teman sekalian harus mengatur folder dan nama file tersebut yang sudah selesai. Maka ekspor file sudah selesai, teman-teman. Di gambar ini sudah tertera loh, teman-teman. Nah, cukup sampai di sini, teman-teman, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang presentasi menggunakan PowerPoint. Bagaimana cara membuat PowerPoint itu menarik, teman-teman. Kita akan kembali ke home. Nah, setelah selesai materi, teman-teman, kita akan masuk ke video. Di sini saya juga sudah membuat video tutorial buat teman-teman agar teman-teman kalian mengerti, lebih mengerti dalam menggunakan PowerPoint. Nah, video ini saya ambil dari YouTube ya, teman-teman. Di sini Assalamualaikum ada warahmatullahi 12 menit. wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Arisul. Background foto, Anda klik di sini, lalu pilih file, lalu Anda cari yang akan Anda gunakan. Satu contoh di sini saya akan menggunakan background ini. Oke, cukup ya teman-teman videonya. Saya harap teman-teman mengerti tentang video ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke home, teman-teman. Kita klik home. Selanjutnya kita masuk ke latihan. Nah, setelah materi, setelah video, saya ingin teman-teman membuat latihan gitu, agar saya tahu sejauh mana teman-teman dapat mengerti tentang materi ini. Nanti latihannya ini teman-teman bisa dikumpul melalui WA group maupun melalui email tadi, teman-teman. Nah, latihannya itu adalah buat media presentasi yaitu biodata diri. Ini mudah, teman-teman, seperti biodata diri saya tadi, teman-teman. Ini terserah teman-teman mau menggunakan biodata, menggunakan fitur manapun, desain manapun, itu terserah teman-teman. Saya harap nanti teman-teman menerapkan materi yang telah saya sampaikan tadi agar biodata diri teman-teman itu lebih menarik. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini aja, teman-teman ya. Presentasi ataupun pengenalan dasar presentasi menggunakan PowerPoint. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatian teman-teman sudah mendengarkan presentasi media PowerPoint atau diklat saya pada kali ini. Oke, teman-teman, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Izin bertanya, Kak. Oh, oke, ya untuk Berliana silakan, ada pertanyaan? Jadi gimana sih Kak cara mengatur ukuran halaman di dalam PowerPoint itu? Makasih. Baik, pertanyaan dari Berliana sangat menarik ya. Bagaimana cara mengatur ukuran halaman atau margin dalam sebuah PowerPoint? Nah, oke, itu pertanyaannya sangat menarik sekali. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, di dalam PowerPoint ini ada yang namanya desain. Ada tool yang namanya desain, kemudian ada namanya slide size. Di sini kita bisa memilih custom slide size. Nah, di sini kita bisa mengatur margin ataupun ukuran dari sebuah PowerPoint. Oke, apakah dari Berliana pertanyaannya terjawab?
Iya, udah Kak. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Dari selanjutnya apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Oh ya, silakan atas nama Jenny Lydia. Ya, silakan bertanya. Baik, di sini saya mau bertanya bagaimana cara membuat hyperlink dalam sebuah PowerPoint. Terima kasih. Oke, bagaimana cara membuat sebuah hyperlink dalam PowerPoint? Nah, kebetulan PowerPoint yang saya buat ini ialah menggunakan hyperlink. Nah, di sini ada icon yang namanya insert. Kemudian di sini ada yang tertulis untuk lebih jelasnya lagi, kita klik dulu. Nah, kita tinggal klik icon gambar yang ada di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian bakal ada yang namanya edit hyperlink. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengatur hyperlink mana yang akan kita atur. Misalnya slide 1, kita arahkan ke slide 6, maka hyperlink yang tersebut mengarah kepada slide 6. Dari sini Jenny udah mengerti atau perlu dicontohkan lagi? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk atas pertanyaan dari Jenny. Dan selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Terima kasih sudah mengikuti diklat pada kali ini. Semoga diklat kali ini bisa bermanfaat buat saudara dan saudari sekalian. Dan untuk materinya nanti akan saya share di grup. Mohon untuk dilihat dan juga dipraktekkan atau untuk dipraktekkan di perkuliahannya. Saya Ridwan Torang, terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni.